Pernah nggak sih kamu ngerasa diremehin sama orang lain? Hey, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita tidak hanya sekadar menonton, tapi juga bangkit bersama. Hari ini kita akan ngebahas 10 cara keren menghadapi orang yang merendahkan kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasa diremehin sama orang lain? Misalnya, kamu udah kerja keras tapi tetap aja ada yang ngomongin jelek atau ngeremehin usaha kamu. Rasanya pasti kesel ya. Nah, di video ini kita bakal bahas 10 cara dari filsafat stoikisme buat menghadapi orang-orang yang suka merendahkan kita. Stoikisme itu filosofi kuno yang ngajarin kita buat tetap tenang, fokus sama hal yang bisa kita kontrol, dan gak gampang kebawa emosi. Yuk kita bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah jangan langsung reaktif, tapi tenang dulu. Emosi pertama itu refleks, tapi emosi kedua adalah pilihan. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba ngata-ngatain kamu di depan umum. Reaksi otomatis kita biasanya mau bales, marah, atau malah down. Tapi, coba deh stop sebentar. Ambil napas dalam, tahan diri buat nggak langsung bales. Ada penelitian yang bilang kalau kita nunggu sekitar 5 detik sebelum merespon sesuatu yang bikin emosi, kita bisa mengurangi risiko konflik sampai 60%. Jadi, sebelum marah atau baper, kasih waktu buat otak mikir dulu. Cara kedua, tanyakan ke diri sendiri. Bener gak nih? Kadang kritik itu valid, tapi kadang juga cuma omong kosong. Kamu pernah nggak dikritik sama temen atau ke orang lain? Contohnya ada yang bilang, ih desain kamu jelek banget sih, atau kamu tuh nggak berbakat. Nah, sebelum kamu baper, coba cek dulu, kritik ini ada benernya nggak? Kalau ternyata kritiknya bener, ya udah terima aja dan jadikan pelajaran. Tapi kalau kritiknya nggak masuk akal, atau cuma buat ngejatuhin kamu, anggap aja angin lalu. Nggak semua omongan orang harus kamu pikirin. Cara ketiga, fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Ngurusin omongan orang tuh kayak ngejar bayangan, nggak bakal ada habisnya. Orang lain ngomongin kita nggak bisa kontrol. Tapi gimana cara kita nanggepin mereka? Itu bisa kita kontrol. Kalau ada yang ngomong jelek tentang kamu, daripada sibuk mikirin omongan mereka, mending fokus buat jadi versi terbaik diri sendiri. Kalau kamu sibuk ngebuktiin ke mereka, berarti kamu masih peduli sama opini mereka. Just be yourself and keep going. Cara keempat, gunakan humor buat ngehandle orang nyebelin. Ketawa adalah senjata rahasia buat ngalahin orang toksik. Bayangin ada orang yang ngata-ngatain kamu, terus kamu malah jawab dengan santai atau bercandain balik tanpa marah. Gimana reaksi mereka? Biasanya sih mereka bakal bingung sendiri. Misalnya ada yang bilang, kok gaya kamu gitu sih? Terus kamu jawab, lagi ikut fashion week di dunia paralel bro. Daripada kesel, mendingan ketawain aja. Cara kelima, tetapkan batasan, jangan biarkan orang seenaknya. Menghormati orang itu penting, tapi jangan biarkan orang ngeremehin kamu. Kalau ada orang yang selalu merendahkan kamu, penting buat kamu bikin batasan. Jangan takut buat ngomong kalau kamu nggak suka diperlakukan kayak gitu. Misalnya, ada temen yang selalu ngatain kamu tiap ketemu. Daripada diem aja, coba bilang, bro, kalau bercanda jangan gitu dong, nggak asik. Kalau mereka tetap nggak berubah, ya mungkin mereka bukan temen yang baik buat kamu. Cara keenam, memaafkan bukan berarti lemah. Memaafkan itu buat kedamaian diri sendiri, bukan buat mereka. Kadang orang yang jahat sama kita itu sebenarnya mereka lagi ada masalah pribadi. Jadi kalau ada yang ngerendahin kamu, coba pikir. Mungkin dia lagi stres atau ada masalah sendiri. Memaafkan itu bukan berarti kita setuju sama apa yang mereka lakuin, tapi kita memilih buat gak nyimpen dendam. Lagi pula, kalau kita benci sama seseorang, kita malah buang-buang energi buat mikirin mereka, mending fokus ke diri sendiri. Cara ketujuh, ubah perspektif, jangan terlalu dipikirin. Orang yang merendahkan kita itu biasanya nggak se-powerful itu, kita aja yang kasih mereka terlalu banyak perhatian. Kalau kamu lagi merasa diremehkan, coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya ini masalah gede nggak sih? Apa 5 tahun lagi aku masih peduli sama omongan mereka? Seringkali kita mikirin sesuatu terlalu serius, padahal itu cuma hal kecil yang nggak bakal ngaruh ke hidup kita dalam jangka panjang. Keep your perspective in check. Cara ke-8, bangun mental yang kuat. Orang sukses bukan yang nggak pernah diremehkan, tapi yang nggak peduli pas diremehkan. Semua orang sukses pasti pernah dihina atau diremehkan. Steve Jobs pernah dibilang nggak berbakat, Michael Jordan pernah dikeluarin dari tim basket sekolahnya, tapi mereka nggak berhenti. Jadi kalau kamu lagi diremehkan, anggap aja itu bagian dari proses buat jadi lebih kuat. Jangan biarkan komentar orang lain ngehancurin mental kamu.
Cara ke-9, jangan terjebak dalam keinginan berlebihan. Kalau kamu terlalu pengen diakui, kamu bakal gampang kecewa. Banyak orang yang jadi stres karena terlalu pengen diterima atau diakui orang lain. Padahal makin kamu berusaha buat bikin semua orang suka sama kamu, makin capek sendiri. Jadi daripada pusing mikirin validasi dari orang lain, fokus aja ke hal-hal yang beneran penting buat kamu. Cara terakhir, pilih kata-kata dengan bijak. Nggak semua hal perlu dikasih respon, kadang diam itu pilihan terbaik. Orang yang bijak nggak asal ngomong. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kalau ada orang yang suka ngomongin kamu, nggak perlu selalu diladenin. Kadang diam itu jauh lebih elegan daripada ribut nggak jelas. Orang yang merendahkan kita itu bakal selalu ada, tapi cara kita nanggepin mereka itu sepenuhnya ada di tangan kita. Dengan belajar dari stoikisme, kita bisa jadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Jadi kalau lain kali ada yang ngeremehin kamu, ingat, mereka nggak punya kendali atas perasaan dan reaksi kamu. Tetap fokus sama tujuan kamu dan jangan biarkan omongan mereka ngerusak semangatmu.